Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurlaila Sari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas di pertemuan ke-13 minggu lalu, di mana masih mengenai materi fungsi. Di sini diperintahkan bahwa buatlah program yang memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Nah, di sini fungsi yang pertama fungsi login, kedua fungsi my menu, ketiga fungsi hitung huruf, 4 fungsi ubah huruf, 5 fungsi balik kalimat, dan yang keenam fungsi utama. Nah, di sini kita masuk ke fungsi login, di mana parameter inputnya ini tidak ada, lalu return value-nya integer, dan deskripsi fungsi, di mana fungsi meminta dua input dari keyboard. Yang pertama ini username, dan keduanya password. Nah, diberikan return value 1 jika username admin dan password ADM 2020. Selain kondisi A, maka return value-nya 0. Nah, di sini saya sudah membuat programnya, di mana integer login yang tadi ya, return value integer, lalu deskripsi fungsi, di sini ada cari username, password, lalu fungsinya meminta dua inputan dari keyboard, yang pertama username dan kedua password. Nah, di sini menggunakan if, kenapa membandingkan juga ya, dan strcmp ini fungsinya untuk membandingkan dua buah string ya, atau karakter. Di sini ada username dan password. Di sini menggunakan tanda seru. Lalu di sini ada return value 1. Ini return 1, else return 0. Nah, return value-nya integer ya. Lalu kedua ini fungsi my menu, di mana parameter inputnya tidak ada. Lalu return value-nya juga tidak ada. Deskripsi fungsi, di mana fungsinya ini menampilkan menu hitung huruf, ubah huruf, balik kalimat, dan selesai. Nah, di sini kita menggunakan printf, di mana my menu today saya akan masukkan my menu today. Lalu di sini ada pilihannya hitung huruf, ubah huruf, balik kalimat, dan yang keempat ini selesai. Lalu di printf masukkan pilihan Anda. Nanti di sini fungsi meminta user untuk memilih salah satu menu, kemudian memanggil fungsi terkait. Nah, di sini scanf %d, di mana %d ini untuk integer sendiri dan pil ini dipanggil. Lalu menggunakan switch karena lebih mudah juga. Switch pil yang tadi ini. Lalu case pertama ini hitung huruf, lalu break, case 2 ubah huruf, case 3 balik kalimat, lalu case 4 printf dengan selesai ya. Lalu default printf pilihan Anda belum tepat. Jika nantinya memilih misalkan 5, maka akan keluar, atau memilih yang tidak ada di menu, maka akan keluar outputnya pilihan Anda belum tepat. Nah, lalu di sini ada fungsi ubah huruf, hitung huruf ini. Di sini my menu ya. Lalu di sini ada hitung huruf, di mana parameter inputnya tidak ada. Lalu di sini fungsi meminta masukan berupa kalimat yang diakhiri dengan enter. Nah, kemudian fungsi menghitung jumlah seluruh huruf, jumlah huruf vokal, jumlah huruf konsonan, kemudian menampilkannya. Nah, di sini printf masukkan kalimat yang Anda inginkan. Lalu get mengisi. Untuk getchar sendiri ini membaca kalimat string atau fungsi string dengan nanti mengakhiri string char tersebut atau string tersebut, kalimat tersebut, dengan mengklik tombol enter. Nah, di sini juga jumlah karakter sama dengan strlen mengisi. For, di mana i-nya ini sama dengan 0, i-nya kurang dari sama dengan jumlah karakter, lalu i plus plus. Nah, di sini if mengisi ini dengan variabel i sama dengan a, i, u, e, o. Nah, ini untuk huruf vokal ya. Huruf vokal sendiri kan a, i, u, e, o. Dan untuk huruf konsonan sendiri ini di luar dari huruf a, i, u, e, o. Nah, menggunakan huruf kapital ya, a, i, u, e, o-nya. Nah, di sini lalu huruf vokal plus plus, else, di mana huruf konsonan plus plus.
Nah, di sini juga di printf hasil menghitung huruf. Nanti outputnya akan keluar hasil menghitung huruf. Di sini jumlah seluruh hurufnya berapa nanti dijumlahkan, lalu jumlah huruf vokalnya berapa, jumlah huruf konsonannya berapa. Nah, di sini juga. Nah, lalu kita masuk untuk void mengubah, di mana integer ini i sama dengan 0 while kali data atau kalian tidak sama dengan 0. Nah, fungsi merubah karakter di mana kali data sama dengan ubah ya. Lalu mengubah kali data. Nah, data plus plus i plus plus. Nah, di sini yang keempat ini fungsi ubah huruf, di mana meminta masukan berupa kalimat yang diakhiri dengan enter. Nah, di sini masukkan kalimat, lalu get char, scanf. Nah, di sini karakter yang dicari seperti apa, nanti langsung berikutnya ya. Ini juga balik kalimat, parameter inputnya tidak ada, return value-nya juga tidak ada, meminta fungsi berupa kalimat yang diakhiri dengan enter juga sama ya. Nah, di sini juga bedanya untuk balik kalimat, jadi membalikkan kalimat dari belakang. Nah, langsung saja di execute atau compile. Nah, di sini sudah masuk, kita misalkan di situ tadi admin, di sini ADM 2020. Nah, maka sudah masuk. Nah, jika tidak username-nya bukan admin atau passwordnya ADM 2020, maka hasilnya tidak akan seperti ini. Nah, di sini misalkan contohnya 1 ya, hitung huruf. Nah, di sini saya akan masukkan Politeknik TDC Bandung. Nah, di sini jumlah seluruh huruf 23 seluruhnya, termasuk spasi juga dihitung. Lalu jumlah huruf vokalnya ada 7, di mana a, i, u, e, o, dan jumlah huruf konsonannya ada 16, di mana huruf selain a, i, u, e, o. Nah, setelah itu kita coba execute sini admin, lalu ADM 2020. Kedua, kita coba ubah huruf, di mana huruf kalimat masukkan kalimatnya dulu, misalkan teknik informatika. Nah, karakter yang dicari ini A, kita ubah menjadi karakter I. Jadi seluruh huruf A di kalimat teknik informatika ini maka akan diubah menjadi karakter pengganti, yakni I. Jadi teknik informatiki. Nah, di sini lalu kita coba yang ketiga, di mana kita masukkan admin, ini ADM 2020. Sini kita balik kalimat, coba masukkan kalimatnya, misalkan nama saya sendiri. Nah, di sini jelas ya untuk balik kalimat sendiri, dan di sini hasilnya IRAS, di mana dari sari ini diubah, lalu nilai-nilainya diubah atau dibalikan, jadi bacanya terbalik ya. Nah, untuk pilihan keempat, yakni selesai ya, kita klik. Nah, berarti di sini outputnya akan mengirimkan pesan atau mengeluarkan outputnya akan menampilkan selesai. Nah, untuk misalkan kita coba admin, sini ADM 2020, kita coba pilih dari pilihan tersebut, misalkan 5. Nah, di sini akan keluar outputnya pilihan Anda belum tepat. Nah, untuk mengecek misalkan jika ininya ADM, lalu isinya ADM 2020. Nah, username, di sini akan keluar username atau password Anda salah. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan mengenai tugas di pertemuan 13 ini. Mohon maaf masih banyak kekurangan dalam menyampaikan atau menjelaskan tugas yang diberikan minggu lalu oleh dosen.
dasar pemrograman. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.